Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga di pertemuan kita pada hari ini kamu tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, anak-anak ibu, sesudah kemarin kalian melaksanakan ulangan harian pertama teks deskripsi, nah pada hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang teks cerita fantasi. Nah, ini merupakan pertemuan ke-6, tetapi untuk bab cerita fantasi ini merupakan pertemuan pertama kita. Baik, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini tentang teks cerita fantasi, sebelumnya Ibu akan mengulang sedikit tentang pembelajaran pada minggu lalu, yaitu tentang teks deskripsi. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui dan kemarin Ibu juga sudah melakukan evaluasi tentang pemahaman kalian berdasarkan teks deskripsi. Seperti yang bisa kalian lihat pada layar bahwa teks deskripsi itu merupakan teks yang berisi penggambaran objek seolah-olah pembaca itu merasakan langsung apa yang dipaparkan atau apa yang digambarkan dalam teks deskripsi tersebut. Nah, struktur teks deskripsi itu terbagi atas 3. Yang pertama itu identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Baik, Ibu langsung saja Ibu lanjutkan kepada materi kita pada hari ini, yaitu tentang teks cerita fantasi. Nah, sebelum kita memasuki materi, kamu harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang kedua, Ibu harap dalam proses pembelajaran kali ini, kamu akan mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi. Oke, sebelum kita masuk kepada ciri-ciri dan unsur teks cerita fantasi, terlebih dahulu kalian harus tahu bahwa apa itu sebenarnya teks cerita fantasi. Nah, mungkin kalian sudah mengetahui sedikit tentang teks ini berisi tentang apa, karena dari namanya sudah bisa tergambarkan ya. Nah, sekarang perhatikan layar. Teks cerita fantasi itu adalah salah satu teks narasi yang menceritakan tentang imajinasi penulis berdasarkan pengalaman, pandangan, hayalan terhadap berbagai peristiwa. Jadi, teks cerita fantasi itu adalah teks narasi. Teks narasi itu adalah teks yang menceritakan tentang suatu peristiwa berdasarkan bisa saja dari pengalaman penulis, bisa saja juga ada yang berupa fakta, pandangan, pengamatan, atau mungkin hayalan dari penulis kemudian dituangkan ke dalam sebuah cerita. Nah, kenapa ceritanya bersifat fantasi? Kemudian kenapa ceritanya disebut dengan cerita fantasi? Karena dia memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur yang berbeda dari teks lainnya. Nah, apakah ciri-ciri dan unsur-unsur tersebut? Ciri-ciri teks cerita fantasi. Nah, silakan perhatikan layar. Itu ada beberapa ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama adalah teks cerita fantasi itu di dalamnya terdapat keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Misterius. Nah, cerita fantasi itu mengungkapkan hal-hal supranatural atau hal-hal gaib atau hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, akal pikiran atau kita. Hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita sebagai manusia dan yang tidak ditemui di kehidupan nyata. Jadi cerita fantasi itu memiliki keajaiban di dalamnya, keanehan, juga kemisteriusan. Nah,
Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin bisa dijadikan mungkin. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi itu bisa saja berupa magic, supranatural, atau futuristik. Ciri-ciri teks cerita fantasi yang kedua yaitu ide ceritanya. Nah, ada apa dengan ide ceritanya? Ide cerita teks cerita fantasi itu tidak terbatas. Bisa berupa peristiwa yang nyata, atau berupa khayalan, atau berupa angan-angan penulis saja. Jadi, tidak ada yang membatasi ide cerita dalam teks cerita fantasi. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Nah, cerita fantasi ini tidak hanya menggunakan satu latar yang biasa kalian jumpai pada teks cerita biasa, tetapi dia bisa menggunakan berbagai latar. Lintas ruang dan waktu ini maksudnya bisa saja dia terjadinya pada masa yang sekarang, atau bisa saja pada masa lampau, tiba-tiba dia kembali lagi ke masa atau zaman penjajahan dulu, atau bisa saja merupakan gabungan dari keduanya. Peristiwa yang dialami tokoh di dalam teks cerita fantasi itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan ada latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Nanti Ibu akan berikan contoh teks tentang yang menggunakan berbagai latar lintas dan ruang dan waktu. Kita lanjutkan kepada ciri-ciri teks cerita fantasi yang keempat, yaitu dia menggunakan tokoh unik atau tokohnya itu memiliki kesaktian atau memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak atau ciri yang unik yang tidak ada di dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari kita. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi di kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari. Jadi, tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Jadi tokohnya itu dia memiliki kekuatan atau kesaktian-kesaktian tertentu yang sebenarnya pada kehidupan nyata itu tidak akan pernah terjadi atau tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin ada orang atau tokoh yang bisa seperti itu. Ciri-ciri teks cerita fantasi yang selanjutnya bersifat fiksi atau fiktif, merupakan bukan kejadian sebenarnya atau bukan berdasarkan fakta atau bukan berdasarkan kejadian di dunia nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan dan diberi suatu fantasi. Contoh, misalnya latar cerita dan objek cerita tentang bawang putih dan bawang merah misalnya di situ. Tokoh dan latarnya di fantasi bahwa itu memang ada seorang anak yang bernama bawang putih dan bawang merah. Nah, itu merupakan sesuatu yang benar-benar ada di kehidupan nyata. Tetapi apa yang tidak nyatanya? Yang tidak nyatanya di situ adalah kenapa bawang putih itu bisa berbicara dengan seekor ikan misalnya begitu. Padahal di kehidupan nyata itu tidak pernah terjadi. Atau itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi dia bersifat fiktif, artinya bukan kejadian sebenarnya. Selanjutnya, bahasa. Menggunakan bahasa yang bebas, tidak terikat dengan kamus bahasa Indonesia dan tidak bersifat formal. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan itu sangat variatif. Variatif itu artinya beragam, kemudian ekspresif, dan tidak menggunakan bahasa-bahasa formal atau bahasa yang digunakan dalam teks cerita fantasi itu bahasa yang bebas. Kita lanjutkan kepada unsur-unsur intrinsik cerita fantasi.
Yang pertama, unsur intrinsik cerita fantasi itu ada tema. Mungkin kalian sudah pernah mengetahui atau sudah tahu bahwa tema itu merupakan gagasan atau ide cerita yang mendasari suatu karya. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Tema ada yang dinyatakan secara eksplisit dan ada juga yang dinyatakan secara implisit. Kalau eksplisit ini artinya disebutkan secara langsung di dalam teks ceritanya. Kalau implisit itu tidak disebutkan secara langsung, tetapi bagaimana kita mengetahui temanya dengan cara membaca dari awal sampai akhir cerita, kemudian kita dapat menemukan gagasan atau ide ceritanya. Nah, unsur yang kedua, tokoh dan penokohan. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa tokoh itu adalah orang yang bermain atau orang yang ada di dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan itu adalah sifat atau watak yang dimiliki oleh si tokoh. Nah, tokoh itu terbagi atas 3 seperti yang bisa kalian lihat pada layar, ya. Tokoh yang pertama itu adalah tokoh, istilahnya adalah protagonis. Protagonis ini dapat disimpulkan sebagai tokoh yang memiliki watak positif atau watak yang baik. Biasanya ini terdapat pada tokoh utama dalam sebuah cerita. Yang kedua, antagonis. Antagonis ini adalah tokoh yang memiliki watak yang bertentangan dengan alur cerita. Berarti watak yang bertentangan dengan watak protagonis. Bisa jadi ini adalah tokoh yang memiliki watak yang tidak baik atau kurang baik. Yang ketiga, tritagonis. Tritagonis merupakan watak penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Unsur intrinsik yang ketiga, ini tadi penokohan, Ibu masih lanjutkan, merupakan watak. Nah, ada 2 metode penokohan di dalam sebuah cerita. Yang pertama, metode analisis langsung, yang kedua, metode dramatik atau tidak langsung. Metode analisis langsung maksudnya adalah watak yang digambarkan di dalam cerita itu bisa kita lihat secara langsung atau terdeskripsi secara langsung di dalam teks. Contoh misalnya Bonnie memiliki seorang adik, ia sangat menyayangi adiknya. Dengan demikian ia memiliki sifat penyayang. Nah, dari teks itu, kita sudah mengetahui bahwa Bonnie, tokoh dari cerita itu, memiliki sifat penyayang. Kenapa? Karena dibilang atau dikatakan atau dituliskan secara langsung. Karena dia menggunakan metode analisis langsung. Berbeda dengan metode dramatik atau tidak langsung, yaitu wataknya itu tidak diperlihatkan atau tidak dituliskan di dalam cerita. Jadi, kita mengetahuinya dari mana? Dari cara kita membaca ceritanya, kita lihat mungkin dari lingkungan tokohnya, dari percakapannya, dari dialognya. Jadi, kita bisa mengetahui bagaimana watak seorang tokoh dalam cerita. Yang ketiga, unsur intrinsik, latar atau setting. Bahasa Inggrisnya adalah setting ya. Latar itu terbagi atas 3, tempat, waktu, dan suasana. Tempat merupakan lokasi peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita fantasi. Nah, lokasinya di mana itu menyatakan tempat. Latar waktu yang sesuai bahwa merujuk kepada waktu peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita fantasi. Misalnya bisa saja pagi hari, siang atau malam. Kemudian tempat bisa saja di hutan misalnya, di rumah. Latar suasana sudah pasti suasana yang tergambarkan dalam teks cerita fantasi. Apakah suasananya mencekam, apakah suasananya mengharukan. Itu kita bisa mengetahuinya dari membaca teks ceritanya. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah alur. Alur juga terbagi atas 3, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju merupakan alur yang jalan ceritanya bergerak maju. Misalnya,
maju itu misalnya menceritakan seorang tokoh dari mulai dia kecil menjadi dia ke dewasa, dari mulai perjalanan dia kecil, kemudian dia sekolah, kemudian tamat SD, kemudian dia masuk SMP, dan seterusnya sampai dia dewasa. Itu menggunakan alur maju. Alur mundur merupakan kebalikan dari alur maju, alur yang bergerak mundur, atau bisa juga dibilang alur flashback atau alur sorot balik. Rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau ceritanya bergerak mundur. Jadi bisa saja dia menceritakan tentang masa sekarang, bahwa sekarang adalah tahun 2020, semua sudah bisa dilakukan dengan gadget atau handphone. Kemudian dia menceritakan kembali ke masa lalu, bahwa dulu orang itu kalau mengirimkan pesan hanya bisa menggunakan surat. Itu contoh dari alur mundur. Alur campuran, sesuai dengan namanya, merupakan gabungan dari dua alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Atau bisa juga disebut dengan alur bolak-balik atau alur maju mundur. Ya, ini merupakan alur cerita yang bolak-balik antara alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik yang terakhir, yang sebenarnya paling penting dalam sebuah cerita itu adalah amanat. Nah, ketika kita membaca sebuah cerita, baik itu cerita narasi atau cerita fantasi, yang paling penting yang harus kamu ketahui adalah kita harus mengambil sebuah informasi dari cerita tersebut, yaitu berupa amanat. Amanat sendiri adalah pesan moral yang dapat diambil dari sebuah cerita fantasi. Nah, dari mana kita dapatkan pesan moralnya? Dari ceritanya, dan kita baca terlebih dahulu mulai dari awal sampai selesai sehingga kita bisa mengetahui pesan apa yang disampaikan oleh penulis dalam cerita tersebut. Nah, baiklah anak-anak ibu, setelah ini kalian akan mencoba untuk mencari unsur intrinsik cerita fantasi dari sebuah teks cerita yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga oleh Ugi Agustono. Jadi penulisnya adalah Ugi Agustono. Ini adalah teksnya, silakan kalian lihat dan baca sendiri. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan, dan seterusnya. Kalian bisa baca. Ini lanjutannya. Ibu akan memberhentikan beberapa detik supaya kamu bisa melihat dan membaca baik-baik teksnya. Ini masih lanjutannya. Dibaca dan pahami baik-baik sehingga kalian bisa mengetahui nanti apa unsur intrinsik dari teks cerita fantasi ini. Ini lanjutannya, bagian terakhir. Dan tugas kalian adalah seperti yang sudah ada di layar. Ini ada unsur-unsur intrinsik, hanya ada 5 unsur-unsurnya: tema, tokoh atau penokohan, latar, alur, dan amanat. Ini teks Kekuatan Ekor Biru Nataga. Silakan kalian cari tema dari teks cerita fantasi ini. Tokohnya siapa saja, latarnya di mana, tempat, waktu, dan suasana. Alurnya apakah dia menggunakan alur maju, mundur, atau alur campuran. Kemudian amanat, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari teks Kekuatan Ekor Biru Nataga? Kalian tuliskan di dalam buku latihan bahasa Indonesia buat menggunakan tabel seperti ini. Ingat anak-anak, tabel itu dibuat menggunakan penggaris ya, jadi jangan asal membuat tabel saja tidak menggunakan penggaris. Ya, silakan masukkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Kalian bisa baca lagi tadi
teks Kekuatan Ekor Biru Nataga yang sudah Ibu berikan. Baiklah, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian mengerjakan tugasnya, semoga nanti hasilnya baik. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.